para pengabdi, para pembakti itu disebutlah budak. Cak dalam bahasa Jawa, maka dalam kaidah Sunda ada yang disebut dengan budak angun. Prabowo, para menteri pasti terkejut melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bicara soal para pejabat, kalian itu harus jadi budak rakyat, budak negara. Ya, kalian harus berkorban untuk negara. Jangan mikirin diri sendiri, jangan mikirin perut Anda sendiri. Makna merah, tentang makna putih, tentang makna keberanian berkorban, tentang makna mengabdikan diri totalitas, kata orang Sunda, tiluhur sausap rambut, tihandap saibas dampal, buk salambar getih satete, semuanya adalah dibaktikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalimat dibaktikan, maka dalam ideologi kebudayaan, para pengabdi, para pembakti itu disebutlah budak. Cak dalam bahasa Jawa, maka dalam kaidah Sunda ada yang disebut dengan budak angun. Budak angun dilambangkan sebagai seseorang satria piningit yang mampu mengelola menjadi cahaya bagi kehidupan, membawa penerangan menuju jalan kebajikan, jalan kemuliaan dalam jalan keadilan. Tetapi sesungguhnya budak itu adalah orang yang mau diperbudak dirinya. Oleh siapa? Dia mau diperbudak oleh negaranya, dia mau diperbudak oleh rakyatnya, dia mau melakukan apapun sebagai budak. Demi apa? Demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan tumbuhnya semangat keadilan, kemakmuran, di mana masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup secara merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Secara merdeka adalah dia merdeka untuk mendapat pekerjaan, dia merdeka untuk mendapat penghidupan, dia merdeka di jalan, jalannya tertib, dia merdeka di rumah, rumahnya tentram, dia merdeka di sawah, sawahnya tertata, dia merdeka di industri, hak dan kewajibannya berjalan dengan baik. Kemerdekaan bukanlah kebebasan personal, tapi kemerdekaan adalah kebebasan komunal. Karena kebebasan komunal, maka kemerdekaan bebas bagi yang satu, tidak bebas bagi yang lain. Maka siklus itu dibangunlah yang disebut dengan spirit kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jadi makna kemerdekaan tanpa batas itu tidak ada. Yang ada adalah makna kemerdekaan yang memerdekakan orang lain. Di jalan raya kita memacu mobil dengan tinggi pacuannya, kita merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan kita kemudian memperbudak orang lain? Di jalan raya kita menyalakan knalpot yang sangat kencang. Pertanyaannya adalah, apakah knalpot yang merdeka itu kemudian memerdekakan orang lain atau memperbudak orang lain? Membangun rumah punya kebebasan apapun, tetapi apakah rumah kita yang kita bangun itu memberikan penderitaan tidak bagi orang lain? Menguasai kekayaan alam hak kita, tetapi persoalannya apakah menguasai kekayaan yang sangat luas itu memberikan penderitaan tidak bagi orang lain? Kemerdekaan tidak bisa ditafsirkan secara sepihak. Kemerdekaan harus ditafsirkan secara kolektif. Dalam semangat apa? Dalam semangat konstitusi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan, karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada.
tetapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, keinginan yang berkembang. Untuk itu saya minta pada saudara-saudara semua, adik-adikku, putra kusuma bangsa, beberapa tahapan akan Anda alami sebagai manusia, sebagai generasi. Yang pertama, ajaran leluhur jangan dilupakan. Kenapa? Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara gizi. Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara nabati dan kalori. Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara protein dan lemak. Tetapi lupa bahwa manusia ada kandungan ruhania yang harus dilatih dalam setiap waktu. Maka saya ngajak anak-anak muda agar menjadi anak muda yang merdeka. Jangan diperbudak oleh keinginan yang ada dalam diri yang belum tentu punya kemampuan. Keinginan untuk punya motor, keinginan untuk punya mobil, keinginan untuk pakai skincare, keinginan pakai kawat gigi yang mahal, keinginan pakai handphone, keinginan berbagai aksesoris yang bersifat kekinian, dan itu menjadi salah satu keinginan kaum Gen Z. Kalau keinginan itu ternyata memperbudak orang tuamu, lakukanlah sesuatu dengan wajar sesuai dengan masanya. Raihlah sesuatu untuk masa depan. Lebih baik hari ini kita miskin, tapi ke depan kita kaya. Lebih baik hari ini perut kita sering dikosongkan untuk puasa Senin Kamis, tapi suatu saat kita kelebihan makanan untuk dibagi sama orang. Lebih baik hari ini kita berjalan kaki, dianggap badui oleh orang lain yang pikirannya sempit, padahal itu adalah pemahaman ilmu kesehatan yang hakiki. Tetapi suatu saat kita memiliki banyak kendaraan. Lebih baik kita tidak piknik-piknik jauh, tapi meneliti tumpukan sampah di samping rumah kita, meneliti hamparan rumah yang kosong untuk diisi tanaman, mengisi hamparan-hamparan sawah yang orang kemudian meninggalkannya. Tapi suatu saat kita menjadi orang yang mampu mengendalikan pangan dunia. Lebih baik kita hari ini melihat jam tangan yang jelek dan diperbaiki, radio yang jelek kita perbaiki, TV yang hampir mati kita perbaiki dan kita gunakan. Tapi suatu saat kita menguasai industri elektronik, mimpi itu akan kita wujudkan dan harus dibeli. Cara membeli mimpi adalah kerja keras, tanpa putus asa, terus melaju walaupun tantangannya berat. Itulah cara membeli mimpi. Dan Anda semua adalah orang-orang yang hari ini memiliki kesempatan untuk meraih mimpi dengan kerja keras itu. Semoga Indonesia ke depan memiliki rakyat yang memiliki kecerdasan dan memiliki pemimpin yang memiliki kearifan, dan itu semua adalah Anda sebagai generasi yang akan mewujudkannya. Di tangan Anda lah negara ini akan berkibar di seantero dunia, dihormati, dihargai, tanpa ada yang merendahkan. Di tangan Anda semua yang suatu saat akan menjadi ahli teknologi. Seluruh kekayaan alam ini dikelola dengan baik, digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga tak ada lagi anak yang tidak sekolah, sehingga tak ada lagi orang yang dicabut perawatannya dari rumah sakit karena BPJS-nya tak mampu mengcover atau tak mampu orang itu membayarnya, sehingga tidak ada lagi antrian orang untuk mendapatkan belas kasihan hanya untuk mendapatkan panganan yang berkualitas. Tidak ada lagi orang yang merintih karena rumahnya roboh. Tidak lagi orang yang berkelahi memperebutkan uang 50.000. Tidak ada lagi orang yang kemudian serakah mengambil hak-hak orang lain hanya untuk memperkaya dirinya. Kemerdekaan adalah jalan menuju kemajuan. Kemerdekaan adalah jalan menuju kedaulatan. Kemerdekaan adalah jalan menuju keadilan. Semoga 80 tahun Indonesia merdeka menjadi jalan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur, dihormati dalam pergaulan dunia. Semoga 80 tahun kemerdekaan Jawa Barat tumbuh menjadi pemimpin
menjadi daerah yang dipimpin oleh orang-orang yang menebarkan cinta dan kasih penuh dengan keadilan. Dibebaskan dari orang-orang yang serakah, yang menjadikan orang lain sebagai objek ekonomi, objek pasar, objek kepentingan, yang membuat perbudakan-perbudakan baru di era modern ini. Semoga kita semua tidak diperbudak oleh teknologi. Semoga kita semua tidak diperbudak oleh kekayaan. Semoga kita semua tidak diperbudak oleh aksesoris. Dan semoga kita semua menjadi manusia yang merdeka. Hanya manusia merdeka yang akan hidup bahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, tadi kita sudah melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy sampaikan mengingatkan kepada para pejabat, para pemerintah, ya, tinggi pemerintah, kalian harus siap diperbudak oleh negara, siap diperbudak oleh rakyat. Karena itu, ya, tugas kalian, itu kewajiban kalian, ya, yang mana tolong mengabdilah untuk rakyat, tolong mengabdilah untuk negara kita ini, ya. Itulah tugas pejabat seperti itu, teman-teman. Karena disampaikan dengan penuh, ya, sadar dengan penuh, ya, mengingatkan kepada para pejabat agar sadar akan hal itu, ya, teman-teman. Saya rasa Pak Prabowo, para menteri pun kaget melihat, ya, pidato Kang Deddy ini, yang mana, ya, dalam rangka kemerdekaan, ya, kemerdekaan Republik Indonesia, ya, kita harus benar-benar, pejabatnya harus merdeka, jangan sampai, ya, terbawa oleh nafsu, ya, tergoda oleh nafsu, seperti itu, ya, teman-teman. Luar biasa, ya. Kita doakan Kang Deddy Indonesia selalu, ya. Oke, dari berikutnya terima kasih, ya, mohon maaf bila ada salah, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.